Assalamualaikum, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai aplikasi yang kami buat dengan nama Buku. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Kaila Putri, dan rekan-rekan saya. Saya Muhammad Dafa Rashid. Saya Benazir ya. Nah, jadi aplikasi Buku ini adalah aplikasi manajemen perpustakaan berbasis terminal Python yang tampilannya menarik, interaktif, simpel, dan mudah dipahami. Buku ini dibuat untuk dua user, yang pertama untuk staf perpustakaan dan yang kedua untuk pengunjung perpustakaan. Langsung saja, untuk lebih jelasnya akan didemonstrasikan aplikasi Buku. Dapat dilihat ada menu awal dari Buku yang berisi 3 fitur utama. Yang pertama ada fitur daftar akun baru, yang akan ditanyakan ingin daftar sebagai staf atau anggota. Yang kemudian akan ditanyakan nama lengkap, dan lalu username. Username ini harus bersifat unik dan tidak boleh sama. Jika sama, akan diberi peringatan. Lalu akan dimintakan kata sandi yang minimal 8 karakter. Jika kurang dari 8 karakter, akan diberi peringatan. Lalu akan dimintai konfirmasi dari kata sandi. Setelah berhasil, kita bisa langsung masuk ke akun yang telah kita buat tadi. Saat masuk, akan ditanyakan username dan juga kata sandi yang akan diubah menjadi bintang untuk menjaga keamanan data kata sandi kita. Setelah berhasil masuk, seluruh data yang kita masukkan ke dalam aplikasi Buku akan disimpan di dalam JSON. Lalu ini adalah tampilan dan fitur-fitur untuk anggota yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Ben. Baik, di sini kita sekarang sudah berada di akun anggota. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ini terdapat dashboard anggota yang berisi tentang ringkasan informasi anggota di akun Buku ini. Yang pertama, kita ada fitur lihat daftar buku yang tersedia. Kita bisa menuliskan berdasarkan judul buku atau nama penulis. Kita coba judul buku. Sending. Nah, nanti akan diperlihatkan buku-buku yang tersedia di aplikasi Buku ini. Dia akan menampilkan nama buku dan juga nama penulis, tahun terbit, dan stoknya. Lanjut lagi ke lihat buku populer. Nah, di sini akan memperlihatkan buku-buku yang sering dipinjam di aplikasi Buku ini. Lanjut lagi ke fitur cari judul buku. Nah, ini bisa mencari dari judul buku atau nama penulis. Kita mulai dari nama penulis. Misalnya Tere. Nantinya akan menunjukkan buku-buku yang ditulis oleh Terelie. Lalu kita fitur selanjutnya lagi, yaitu pinjam buku. Kita berdasarkan judul buku, descending. Nah, kita coba dari buku yang sedang tidak tersedia. Misalnya ini, Negeri Memandaka. Nah, karena buku ini sedang tidak tersedia, jadi kita akan disuruh untuk mengantri. Nah, nanti akan ada notifikasi bahwa antrian masih dilakukan. Nah, sekarang kita berada di akun yang berbeda. Nah, di sini kita akan coba fitur untuk mengembalikan buku. Nah, di sini ada buku yang terlambat untuk dikembalikan. Kita coba kembalikan. Nah, nanti buku ini kan buku yang tadi sebelumnya dipinjam, dan sekarang buku ini nanti akan dipinjamkan ke akun yang sebelumnya. Nah, nanti akan akumulasi dendanya ke bertambah. Sekarang jadi 45.000. Oke, sekarang kita berada di akun yang satunya lagi. Nah, kita coba lihat daftar buku yang saya pinjam. Nah, di sini tadi buku yang kita antrian, sekarang kita sudah langsung otomatis kita pinjam dan masuk dalam daftar pinjaman. Sekarang kita coba untuk meminjam buku lagi. Kita coba Sagaras. Nah, nanti akan ada notifikasi bahwa maksimal peminjaman adalah 3 buku. Jadi kita di sini hanya bisa meminjam 3 buku. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang fitur di dalam staff. Kita masuk dulu ke akun staffnya. Nah, di sini dapat terlihat dashboard dari staf perpustakaan buku. Di sini bisa dilihat ringkasan perpustakaan dan juga aktivitas saat ini yang ada di buku. Pokoknya di sini buat informasi singkatnya itu udah lengkap. Lalu, untuk fitur yang pertama, kita bisa menambah buku baru. Misalkan ada buku baru yang ingin ditambahkan, kita coba tambah dulu buku ini. Lalu kita tambahkan juga nama penulisnya.
Setelah itu kita tambahkan tahun terbitnya, lalu kita tambahkan jumlah stok awal. Nah, setelah itu buku ini telah berhasil ditambahkan ke dalam penyimpanan data buku. Lalu misalkan kita ada salah input, kita juga bisa edit informasi bukunya. Misalkan kita lihat dulu nih berdasarkan ID. Nah, di sini bisa dilihat buku-buku yang memang ada salah input sepertinya. Kita coba yang di ID 36. Kita bisa mengedit informasi buku yang memang salah input gitu. Jadi sekarang kita coba edit di bagian judul dan penulisnya saja. Misalkan untuk judul kita ingin menggantinya jadi petir, dan untuk penulisnya misalkan kita ganti jadi halilintar. Lalu untuk tahun dan stoknya karena kita tidak ingin mengedit, dan jadi kita skip saja. Lalu setelah itu kita skip juga untuk stoknya. Nah, setelah itu informasi yang tadi telah diedit. Lalu kita coba hapus buku dari sistem. Misalkan kita ingin menghapus buku yang ada gitu. Misalkan kita ingin menghapus di bagian ILY ini. Kita coba hapus, masukkan ID-nya. Nah, di sini ada konfirmasi apakah beneran ingin dihapus atau tidak. Sekarang kita konfirmasi iya. Nah, setelah itu buku ini sudah dihapus. Sekarang kita coba cek yang tadi sudah diedit itu apakah sudah tergantikan atau belum. Kita coba lihat berdasarkan ID secara ascending. Nah, di sini bisa dilihat buku-buku yang tadi memang sudah diedit sudah sudah berubah gitu. Tadi yang ditambahkan sudah ada, yang diedit informasinya sudah ada, dan yang dihapus juga sudah hilang dari listnya gitu. Setelah itu kita coba fitur selanjutnya, itu lihat daftar anggota. Kita bisa melihat semua anggota yang ada di buku ini. Seperti ini tampilannya. Lalu kita juga bisa hapus akun anggota. Misalnya kita ingin menghapus akun anggota, kita bisa memilih apakah kita ingin melihat daftar anggotanya atau tidak. Setelah itu kita coba masukkan ID anggotanya yang ingin dihapus. Misalkan kita nomor 1, lalu kita tekan ya. Setelah itu anggota berhasil dihapus. Nah, sekarang kita coba kembali ke menu utama staff. Kita coba pencarian buku. Di sini bedanya dengan pencarian yang di anggota adalah untuk di staff ini kita bisa melihat ID dan juga tahun terbit. Misalkan kita coba cari berdasarkan ID. Kita misalkan mau cari ID 37. Nah, di sini udah ditampilkan hasil pencarian dari ID buku 37 gitu. Setelah itu kita coba di laporan dan statistik. Nah, di sini kita bisa melihat riwayat seluruh peminjaman buku, seluruh transaksi yang ada di buku ini. Baik itu buku yang sudah dikembalikan, maupun buku yang masih dipinjam. Setelah itu kita bisa melihat laporan peminjaman yang aktif. Nah, di sini itu hanya buku-buku yang aktif dipinjam saja gitu. Setelah itu kita juga bisa melihat buku yang paling populer. Di sini dapat dilihat buku populer yaitu top 5. Nah, di sini yang nomor pertamanya adalah Negeri 5 Menara, karena tadi sudah berhasil dipinjam sebanyak 2 kali. Lalu kita bisa melihat laporan keterlambatan per anggotanya. Di sini bisa dilihat ada denda yang dibayar oleh setiap anggotanya gitu. Setelah itu kita bisa melihat total akumulasi denda dari setiap anggotanya. Jadi dari setiap anggota itu ditotalkan dendanya jadi seperti ini. Lalu setelah itu untuk fitur dari staff sudah selesai. Lalu kita bisa log out account. Itu dia seluruh fitur pada aplikasi buku. Jadi aplikasi ini mempunyai banyak kelebihan, antara lain tampilan aplikasi yang menarik karena menggunakan library rich, proses peminjaman dan pengembalian otomatis termasuk perhitungan dendanya, sistem antrian jika buku yang ingin dipinjam sedang habis, penyimpanan otomatis dalam file JSON tanpa database tambahan, dan tentunya fitur-fitur yang sangat lengkap. Dan untuk algoritma yang digunakan pada aplikasi buku ini ada linear search untuk fitur pencarian buku dan anggota, sorting dengan tim sort untuk pengurutan daftar buku, queue untuk antrian peminjaman saat stok habis, stack untuk pelacakan histori peminjaman, dan struktur data JSON berbasis dictionary dan list untuk penyimpanan dan pemanggilan data. Nah, jika ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar dan jangan lupa untuk like video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.